Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan awal perkenalan saya sama adik Farel Prayoga. Karena banyak komen-komen, ada yang negatif, ada yang positif. Seakan-akan saya itu mau apa? Mau memanfaatkan dari kontennya Farel. Saya cerita dulu ya. Sebelumnya saya itu memang ngefan banget sama Farel pas waktu trending YouTube 102. Ngefan banget sama suaranya gitu, orangnya masih kecil, talentanya bagus. Akhirnya saya mencari-cari nomornya, beberapa hari nggak ketemu, akhirnya ada di Instagram yang kena blok sekarang itu. Ada di Instagramnya nomor manajemen. Ah, ini nomor manajemennya, ternyata manajemennya yang megang itu kakaknya Farel. Saya kasih nama Farel Prayoga. Jadi saya yang pengen ketemu itu memang sebelum Farel viral seperti sekarang. Ini tanggal 2 Juli kan. Tanggal 2 Juli baru saya ngechat. Assalamualaikum. Saya dari Asifa Group Bangkalan. Kan kebetulan saya memang punya gambus. Dan saya juga ngonten juga gitu. Punya gambus Asifa Group di Madura. Mau ngonten bersama Farel ceritanya. Apa bener ini nomor manajernya Farel Prayoga gitu kan. Saya dari adminnya Mas Farel Prayoga. Apa ada yang bisa saya bantu, Kak? Katanya adminnya ini. Waalaikumsalam. Gitu kan dijawab. Maaf tanya-tanya ya. Ini pengen ngundang Farel. Kira-kira gimana caranya, Kak ya? Gitu kan. Saya Madura. Tak kasih tahu kalau saya dari Madura. Untuk tanggal berapa, Kak? Biar nanti saya bincangkan sama keluarganya Farel Prayoga. Ini saya manggil Mas apa siapa, kata saya. Sebelumnya saya mau tanya permasalahan budget. Kira-kira kalau ke Madura berapa? Karena memang saya kalau konten itu sebelumnya memang tanya tentang budget. Dikarenakan kalau saya nggak mampu gimana? Kalau saya mampu saya teruskan, kalau saya nggak mampu saya mundur, gitu niatnya. Terus kata kakaknya itu panggil Fan aja, kan kakaknya Farel namanya Fan. Untuk beberapa lagu ya Kak, maksudnya bukan lagi itu beberapa lagi, bukan beberapa lagi. Untuk beberapa lagu ya Kak, 3 sampai 4 lagu kataku. Niatnya ngonten kayak Farel itu di studio gitu kan di Madura, tapi niatnya mau tak bawa ke Madura. Nanti saya bincangkan ke keluarganya Farel katanya. Ini panggil Fan aja, Mas aja ya. Jadi gak enak aku panggil kakak. Manggil namanya kan gak enak. Jadi saya memutuskan untuk manggil Mas. Ya nggak apa-apa, kata Masnya. Tunggu kabar dulu ya Kak. Oke siap Mas, saya tunggu kabarnya Mas ya. Kalau boleh tahu untuk tanggal berapa biar aku cek jadwalnya Kak. Kebetulan kan pas waktu Juli itu Farel juga banyak manggung di Banyuwangi, walaupun tak seviral sekarang. Di Banyuwangi itu sudah viral banget gitu, sering trending di YouTube juga gitu. Cuma kalau ke Madura itu beberapa aja yang tahu. Ini bukan buat manggung Mas, kataku niatnya kan mau konten di studio kayak gitu. Ini bukan buat manggung Mas, niatnya mau buat konten live seperti biasanya Farel konten, kataku. Bisa kan? Jadi tanggal bisa diatur kapan saja waktu lowongnya. Saya kabarin besok lagi Mas, kata Masnya. Ini yang bisa memastikan bisa apa enggaknya bukannya Masnya. Bukan Masnya langsung ya. Saya tanya, soalnya kan adminnya biasanya kan langsung bisa memastikan. Yang bisa memastikan maksudnya. Iya Kak, tapi saya harus bicara sama keluarganya Farel dulu. Soalnya Farel sudah dikontrak Kak. Jadi memang harus musyawarah dulu. Karena Farel ada kontrak sama Aneka Safari Record waktu itu. Akhirnya saya kirim pesan suara, ini pesan suaranya. Oke siap Mas, ditunggu kabar baiknya. Sebenarnya ini cuma buat konten untuk mengangkat channelnya grup saya Siva ini ceritanya. Siapa tahu dengan mendatangkan Farel bisa ngangkat ke channel saya kayak gitu-gitu. Selain itu memang saya ngefans sama Farelnya. Makanya saya nanya, kira-kira kalau ke Madura itu bagaimana caranya? Apa yang harus disiapkan kayak gitu-gitu Mas? Atau enggak kalau memang enggak bisa ke Madura, kalau nanti saya ke Banyuwangi ya sampeannya. Kalau saya ke Banyuwangi nanti gimana? Maksudnya dari budget, dari segala hal semuanya bagaimana gitu loh.
kira-kira. Kalau masalah tanggal kan bisa diatur, kalau saya lowong atau Farel lowong kan enak gitu loh Mas. Sekalian tambah persaudaraan itu. Makanya saya nanya budget dulu sebenarnya. Soalnya masalah budget ini kalau saya nggak nyampe kan nggak enak gitu sama keluarganya Farel gitu. Kalau saya mampu nantinya insya Allah pengen duet bareng sama Farel gitu ceritanya Mas. Nah, karena Farel itu waktunya nggak banyak gitu, saya memutuskan gimana kalau saya ke sana gitu. Tapi saya pengen buat konten nyanyi karena Farel kan dari nyanyi. Ternyata nggak bisa, memang ada kontrak sama siapa namanya, Aneka Safari Record. Terus dia bilang gini, kalau begitu saya bicarakan dulu sama keluarganya Farel dulu ya kak. Besok pasti saya kabarin. Siap, terima kasih banyak ya. Siap kak, sama-sama. Nah, di tanggal 4 Juli nanya lagi, Assalamualaikum kak. Bukan nanya, apa namanya, ngabarin kakaknya Farel dari adminnya. Assalamualaikum kak, maaf baru ngasih kabar. Kalau bulan ini job masih banyak kak, kayaknya belum bisa. Jadi kalau bulan-bulan Juli memang lagi banyak job, karena di kampus saya juga di Madura lagi manggung, juga lagi nggak bisa juga. Yang mau ke Banyuwangi kan harus menyelesaikan menyelesaikan kewajiban di Madura. Akhirnya saya jawab, Waalaikumsalam, nggak apa-apa mas. Kalau masalah budgetnya gimana katanya mas? Insya Allah siapa tahu bisa dilanjut di bulan yang santai intinya. Maksudnya saya walaupun bukan bulan Juli nggak apa-apa gitu. Santai gitu, yang santai. Mungkin bisa bulan Agustus kataku kayak gitu. Kalau masalah budget per lagunya 700 kak gitu. Oke mas, mungkin bisa dilanjut pas selesai panggungan bulan ini. Terima kasih banyak mas ya infonya. Ya sama-sama. Nah, setelah lama dari tanggal berapa, 4 Juli sampai ke tanggal 27 Juli. Kan 27 Juli itu job-job Asifa sudah mulai gak ada, sudah mulai selesai semua jobnya, job dari kampus saya. Akhirnya saya kabari lagi di tanggal 27 Juli. Assalamualaikum mas, jadwal yang gak padat Farel pas bulan apa ya mas? Waalaikumsalam, dijawabnya. Bulan depan udah lumayan padat mas gitu. Kebetulan waktu itu Farel ada acara ulang tahun tanggal berapa ya, tanggal 7 Agustus apa 8 Agustus gitu. Nah, jadi memang mengosongkan waktu sampai tanggal 16 sampai tanggal 14 kayaknya. Akhirnya kalau bulan depan jobnya Farel masih banyak kan, masih banyak mas, maaf sebelumnya ya mas. Ya mas gak apa-apa, bisa saya telepon biar jelas. Akhirnya saya nelpon gitu. Ya mas gak apa-apa, bisa saya nelpon biar jelas. Jadi kalau nelpon kan biar jelas. Akhirnya saya nelpon lah waktu itu. Mas gimana juga kabarnya, saya tanyakan di tanggal 28 Juli. Baru dijawab tanggal 29 Juli, nanti siang saya telepon mas. Siap gitu. Maaf kalau boleh mas, kalau saya sampean lagi bareng Farel, saya mau video call ya mas, biar kenal sebelum saya ke Banyuwangi, kataku. Maksudnya kan saya buru-buru ke sana gak kenal Farel, kalau video call kan sudah kenal face to face gitu, kan enak gitu. Oh Farel, bisa kayak gitu kan. Akhirnya nelpon, siap ditunggu mas, kataku. Mas kalau nggak sibuk terus lagi bareng Farel mungkin bisa FC. Terus jawabnya gini, Mas Farel masih ada acara ini, acara ulang tahunan. Besok kalau nggak ada acara sama tadi. jadi kebetulan Farelnya ada acara konten. Jadi katanya besok kalau nggak ada acara saya mau ditelepon. Oke siap mas, sukses terus gitu. Nah, saya membulatkan untuk pergi ke rumahnya Farel. Saya chat kembali dengan pertimbangan yang banyak gitu. Ini Farel sebelum viral ya. Ini masih 3 Agustus. Assalamualaikum mas, insya Allah saya jadi tanggal 12 Agustus. Saya pastikan tanggal 12 Agustus ke Banyuwanginya. Oh ya mau tanya mas, kalau naik bis dari Surabaya kira-kira turunnya di terminal mana ya mas? Saya kan nggak pernah ke Banyuwangi nih. Jadi kalau pakai bis saya tanya gimana turun di mana gitu, alamatnya di mana gitu. Bentar ge mas, aku nggak paham. Nanti kalau bapak datang dan tak telepon, aku masih di jalan mas. Akhirnya
Saya itu mau ditelepon, katanya mau tanya bapaknya dulu karena bapaknya yang lebih berpengalaman tentang jalan. Oh ya mas, maaf ganggu, bentar ge mas. Ya mas, nggak apa-apa. Akhirnya di tanggal 8 berapa nih? Awalnya tanggal 3 Agustus. Akhirnya saya telepon kakaknya. Saya sudah pastikan mau ke sana tanggal 12. Akhirnya saya undur, jadi bukan diundur, saya majukan saya undur jadi tanggal 13 Agustus. Karena tanggal 13 itu bertepatan pas hari Minggu. Kataku ceritanya itu, Farel kalau hari Minggu kan gak ada acara, jadi saya bisa full sama Farel. Niatnya saya sore itu mau pulang, maksudnya pagi nyampe, sore pulang gitu niatnya. Ya mas, maaf ini tanggal 8 Agustus nelpon kakaknya Farel. Nelpon mau tanya jadi apa enggaknya gitu. Nah, akhirnya saya bales, saya telepon kalau saya tanggal 13 Agustus aja yang ke sana karena pas hari Minggu enak gitu kan aku. Ditanya lagi, gimana mas, jadi kesini jam berapa, sampai nggak sibuk mas, bentar lagi tak telepon. Jadi saya nelpon lagi kalau saya jadinya itu tanggal 13 Agustus karena hari Minggu enak gitu kan, bareng Farel terus seharian ceritanya. Walah, oke mas, kalau gitu tak telepon aja besok mas biar lebih enak. Oke mas. Terus saya nanya, mas bisa nelpon sekarang? Ternyata masih sibuk, kan kakaknya ini yang nganterin Farel kemana-mana gitu. Jadi lagi sibuk, gak bisa ngangkat telepon. Saya nggak punya nomornya bapak mas. Akhirnya saya dikasih nomornya bapak ini. Ini nomornya bapaknya Farel. Akhirnya saya berhubungan sama WA-nya bapaknya Farel. Tunggu cerita selanjutnya. Ada cerita yang saya ngubungin bapaknya Farel biar kalian tidak salah paham bahwasanya saya ini adalah seorang fan dari Madura. Cuma ngefan aja sama Farel dari Madura. Sebelum fan, kalau memang saya memanfaatkan Farel, ya lagi viral-viralnya sekarang saya lo kesana begitu buat konten, enggak lah. Sebelum Farel viral, saya sudah ke sana, sudah kenal bapaknya, sudah kenal Farel, sudah kenal sama kakaknya juga dan ibunya juga, dan orangnya baik-baik semua. Kalau mau tahu tentang kebaikannya keluarganya dari Farel, orangnya nggak sombong. Tunggu cerita selanjutnya dari saya. Cukup sekian dari saya. Mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan kalian dari kolom komentar channel YouTube Eros Asifa, dan bisa tidak salah paham. Oke, terima kasih, sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.